Sekali lagi, salam kerajaan. Belum semua, sekali lagi, salam kerajaan. Haleluya. Saudara bersuka cita hari ini. Saudara berkobar-kobar hari ini. Kenapa ini selalu saya mesti sampaikan, saudara? Karena gini, saudara, saya mau katakan, ketika saudara semakin akurat, ya, sekali lagi saya mau katakan begini, ketika saudara semakin akurat dengan firman Tuhan, saudara, tantangan bukan habis, saudara. Haleluya. Tantangan bukannya berhenti, tetapi tantangan akan semakin banyak. Tantangan akan semakin bertubi-tubi. Makanya saya mau katakan kepada saudara hari-hari ini, kalau engkau sedang mengalami yang namanya ujian, selesaikan ujian. Yes. Amin. Take over domain di mana engkau berada, di mana engkau ditempatkan. Tantangan apapun yang sedang kau hadapi hari-hari ini, jangan pernah lari. Bilang kiri kanan, jangan lari dari tantangan. Bilang jangan lari dari ujian. Jangan lari dari persoalan. Katakan yes. Engkau bisa menghadapi semuanya itu asalkan apa? Firman tertanam dalam hidup. Mengapa banyak orang Kristen akhirnya kehidupannya mengalami kegagalan? Karena dia tidak bangun kesadaran bahwa di dalam dirinya ada DNA Kristus. Di dalam dirinya ada yang namanya Spirit of Christ. Roh Kristus itu, saudara. Hari-hari ini banyak gereja hanya bicara tentang Roh Kudus, tapi mereka tidak mengerti tentang Roh Kristus. Roh Kristus itu, saudara, adalah roh yang kita terima ketika kita percaya kepada Yesus Kristus. Katakan amin. Sehingga kita punya nature, saudara, sehingga kita punya DNA yang sama seperti Yesus Kristus. Sehingga menjadi serupa dan segambar dengan Yesus, saudara, bukan lagi menjadi cerita, tetapi menjadi realita dalam hidup kita. Katakan amin. Saudara percaya bahwa saudara memiliki Roh Kristus? Yes. Sekali lagi saya bertanya, saudara percaya bahwa saudara memiliki Roh Kristus? Yes. Katakan, saya memiliki Roh Kristus. Saya memiliki Roh Kristus. Kalau engkau berkata engkau memiliki Roh Kristus, artinya Roh Kristus itu adalah roh yang selalu mendengar. Yes. Amin. Roh Kristus adalah roh yang mendengar apa? Firman. Secara terus-menerus. Katakan amin. Roh Kristus adalah roh yang mendengar firman secara terus-menerus. Makanya kehidupan Kristus yang ada di dalam kita kan kadang-kadang suka Yesus di dalam kita cuma nyanyi-nyanyi, saudara. Banyak kadang-kadang saya dengar pujian bicara tentang kita dalam Kristus, Kristus dalam kita. Tapi banyak yang belum disingkapkan dengan kebenaran ini. Amin. Dan saya rindu saudara disingkapkan dengan kebenaran firman Tuhan ini, saudara, agar supaya saudara mengerti Roh Kristus yang di dalam kita, dia perlu makan, dan makanannya yaitu firman Tuhan. Amin. Makanannya adalah firman. Ketika dia makan firman, maka firman akan mengakselerasi kehidupan kita, akan mentransformasi kehidupan kita, sehingga membuat kita menjadi apa? Clean, clear, pure. Katakan yes. Makanya saya mesti sampaikan, saudara, pada kesempatan hari ini, bahwa kalau kita hidup itu bukan karena kita. Sekali lagi, kalau kita hidup itu bukan karena kita, saudara. Kita hidup juga bukan karena pekerjaan kita. Bilang, saya hidup bukan karena dari pekerjaan. Saya hidup bukan dari pekerjaan. Amin. Saya hidup juga bukan dari pelayanan. Nah,
Haleluya. Ya. Jadi saya dan saudara, kita hidup bukan dari pekerjaan, kita hidup bukan dari pelayanan, tetapi kita hidup dari Tuhan. Katakan yes. Yes. Ini yang mesti saya sampaikan secara tegas, saudara, supaya saudara menyadari bahwa saudara hidup bukan karena kuat, hebat, gagah saudara, tapi kalau saudara hidup itu semata-mata karena Tuhan. Ya. Itu dari Tuhan. Amin. Nah, ini yang kadangkala jujur ya, kita kalau kesaksian tuh gitu, puji Tuhan, oleh anugerah Tuhan, kasih setia Tuhan, saya boleh ada sebagaimana kami ada karena anugerah Tuhan, karena berkat Tuhan. Tapi cuma omongan doang. Dia tak mengerti. Hanya kata-kata. Dan saya ingin merubah paradigma saudara bahwa memang kita hidup bukan dari siapa-siapa, bukan dari hal-hal yang lain, bukan dari pekerjaan saudara, bukan dari penghasilan saudara, bukan dari pelayanan saudara, tapi dari Tuhan. Yes. Haleluya. Haleluya. Makanya saudara, kalau kita masih diberikan kesempatan, biarlah kita bekerja, biarlah kita berjeri lelah. Bahasa ini, biarlah kita menabur untuk apa? Kerajaan Allah. Amin. Haleluya. Bilang kiri kanan, kalau mau menabur, menaburlah dalam kerajaan Allah. Dimensi kerajaan Allah. Katakan yes. Yes. Amin. Sehingga kehidupan kita saudara tidak selalu mata kita kalau lihat orang kaya kayaknya langsung berbinar-binar gitu. Kalau lihat orang yang luar biasa yang hebat, kayaknya kita terpana gitu. Saya rindu mata kita lebih terpana kalau seandainya kita melihat kemuliaan Tuhan. Yes. Amin. Biarlah mata kita celing gitu ketika kita ada di hadirat Tuhan. Haleluya. Sebenarnya saya rindu kita belajar pujian yang kemarin saudara, karena pujian ini luar biasa saudara. Boleh ditampilkan dulu, saya mau nyanyi deh. Bu Gembala boleh ke depan. Ini ada di grup saudara. Pujian ini sangat memberkati saya saudara. Dan biarlah kita terus ada di dalam hadirat Tuhan. Katakan, saya rindu ada dalam hadirat Tuhan. Ya saudara boleh lihat di grup atau bisa di hadirat. Haleluya. Saya rindu setiap ibadah kita biarlah ada pujian-pujian kerajaan yang kita nyanyikan. Di tanganmu sukacita, semua takutku jadi hilang sembah. Di hadirat
bebaskan, bebaskan. Di hadiratmu surga dan bumi satu. Di hadiratmu, di hadiratmu semua baru, semua baru. Di hadiratmu semua bersujud sembah. Mari naikkan pujian ini sekalian. Di tanganmu sukacita, semua takutku jadi hilang sirna. Hanya di mana? Di hadirat. Kebanggaan semua pemuda, semua mahkota tak sanggup bertahan. Di mana? Di hadirat. Katakan sorga gemetar. Sorga gemetar mengagumimu. Oh, haleluya. Semua raja kerajaan berimu hormat. Sorga gemetar. Sorga gemetar mengagumimu. Semua raja kerajaan, semua raja kerajaan berimu hormat. Di hadiratmu, di hadiratmu, yeah, bebaskanku. Di hadiratmu surga dan bumi satu. Di hadiratmu, oh, di hadiratmu semua baru, semua baru. Haleluya, oh, di hadiratmu semua bersujud sembah. Lagi di hadiratmu, di hadiratmu bebaskanku. Angkat suaramu, katakan di hadiratmu Tuhan. Surga dan bumi satu. Di hadiratmu, di hadiratmu semua baru. Oh, haleluya, haleluya. Di hadiratmu semua bersujud. Katakan kau ajaib, kau mulia. Kau ajaib, kau indah, mulia. Tiada tandanya. Kau ajaib, kau indah, mulia. Tiada tandanya. Kau ajaib, yes. Kau indah, mulia. Lagi tiada tandanya. Kau ajaib, kau indah. Lagi tiada tandanya. Kau ajaib, kau indah, mulia. Tiada tandanya. Di hadiratmu bebaskanku. Oh, di hadiratmu surga dan bumi satu. Di hadiratmu, di
hadirat apa? Semua baru di hadiratmu semua bersujud. Sekali lagi, di hadiratmu, di hadiratmu, di hadirat, hanya di hadirat Tuhan bebaskanku. Oh, di hadirat, oh surga dan bumi satu. Di hadiratmu, di hadirat, semua baru, semua baru. Di hadiratmu Tuhan, semua bersujud sembah. Haleluya, haleluya. Kami mau menikmati hadirat-Mu Tuhan. Kami mau menikmati hadirat-Mu Tuhan. Karena kami tahu hanya di hadirat Tuhan kami mengalami freedom yang dari Tuhan. Hanya hadirat Tuhan yang membawa sesuatu yang baru dalam hidup kami. Ketika kami tinggal dalam hadirat Tuhan, kami sedang menyamakan frekuensi dengan sorga. Oh haleluya, haleluya. Biarlah kehidupan kami ya Tuhan terus terhubung di rumah Allah, untuk kami terus menikmati akan firman, menikmati hadirat Tuhan, menikmati lawatan Tuhan dalam hidup kami. Sehingga pujian penyembahan kami bukan rutinitas. Sehingga pujian penyembahan kami bukan sekedar kata-kata, tetapi spirit kami, roh kami yang menyembah Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Biarlah saudara menikmati akan hadirat Tuhan pagi hari ini. Jangan biarkan engkau hari ini pulang secara sia-sia karena engkau tidak bertemu muka dengan Tuhan. Caranya kita bertemu muka dengan Tuhan ketika roh kita selaras dengan sorga, sehingga kita menerima penyingkapan firman Tuhan. Ketika firman dilepaskan, kita bisa menerima, memahami, mengerti akan firman Tuhan. Haleluya, haleluya. Praise the Lord. Thank you Jesus. Oh haleluya. Biarlah kami tetap tinggal dalam hadirat-Mu Tuhan. Haleluya. Dia begitu indah, dia begitu mulia, dia begitu ajaib. Bukan hanya kata-kata, bukan hanya status predikat, tetapi nyata. Dan saya rindu ini saudara alami dalam hidup saudara. Biarlah kehidupan saudara penuh dengan keindahan yang dari Tuhan. Biarlah kehidupan saudara menerima kemuliaan dari Tuhan. Biarlah hari-hari saudara mengalami keajaiban-keajaiban Tuhan. Haleluya. Mata kita jangan melihat yang lain, tapi biarlah mata kita tertuju kepada Tuhan. Haleluya. Yes. Haleluya. Saya rindu kita mau baca satu kebenaran firman Tuhan. Coba kita buka di dalam kitab Wahyu pasalnya yang keempat, ayatnya yang sudah. Wahyu pasal 4 ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-8.
Kita doakan biar supaya entahkah ini mau ganti baru atau mau diperbaiki. Wahyu pasal 4, kita mau baca dari ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke 8. Ya. Yang sudah ketemu katakan amin. Amin. Kita baca bersama-sama 1, 2, 3. Kemudian daripada itu aku melihat sesungguhnya sebuah pintu terbuka di sorga, dan suara yang dahulu yang telah kudengar berkata kepadaku seperti bunyi sangkakala, katanya, naiklah kemari dan aku akan menunjukkan kepadamu apa yang harus terjadi sesudah ini. Segera aku dikuasai oleh Roh, dan lihatlah sebuah tahta terdiri di sorga, dan di tahta itu duduk seorang, dan dia yang duduk di tahta itu tampaknya bagaikan permata yaspis dan permata sardis, dan suatu pelangi meliputi tahta itu, gilang gemilang bagaikan samrud rupanya, dan sekeliling tahta itu ada 24 tahta, dan di tahta-tahta itu duduk 24 tua-tua yang memakai pakaian putih dan mahkota emas di kepala mereka. Dan dari tahta itu keluar kilat dan bunyi guru yang menderu, dan 7 obor menyala-nyala di hadapan tahta itu. Itulah ketujuh roh Allah. Dan di hadapan tahta itu ada lautan kaca bagaikan kristal di tengah-tengah tahta itu, dan di sekelilingnya ada 4 makhluk penuh dengan mata di sebelah muka dan di sebelah belakang. Adapun makhluk yang pertama sama seperti singa, dan makhluk yang kedua sama seperti anak lembu, dan makhluk yang ketiga mempunyai muka seperti muka manusia, dan makhluk yang keempat sama seperti burung nasar yang sedang terbang. Dan keempat makhluk itu masing-masing bersayap 6 sekelilingnya, dan di sebelah dalamnya penuh dengan mata. Dan dengan tidak henti-hentinya mereka berseru siang dan malam, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan Allah yang Maha Kuasa, dan yang sudah ada, dan yang ada, dan yang akan datang. Katakan amin. Haleluya. Ayatnya yang pertama berkata begini, saudara. Wahyu 4 tadi ayat yang pertama. Kemudian daripada itu aku melihat sesungguhnya sebuah pintu terbuka di sorga, dan suara yang dahulu telah kudengar berkata kepadaku seperti bunyi sangkakala, katanya, naiklah kemari dan aku akan menunjukkan kepadamu apa yang harus terjadi sesudah ini. Perhatikan kalimat-kalimat ini, saudara. Dikatakan di sana bahwa pintu sorga terbuka. Itulah yang sering saya sampaikan, open heaven, saudara. Sorga terbuka bagi setiap kita. Katakan amin. Amin. Makanya kehidupan kita, saudara, biarlah seperti yang saya sampaikan pada hari Rabu kemarin, kita hanya bisa mengalami open heaven kalau kita menyadari bahwa kalau saya itu adalah generasi Kristus. Amin. Katakan sama-sama, I'm Jesus generation. Biarlah saya dan saudara menjadi generasi selanjutnya, itu generasi Yesus Kristus, supaya kita mengalami yang namanya sorga terbuka. Seperti Yesus, coba kita lihat. Nah, ini saya teringat ayat ini, saudara. Matius pasalnya yang keempat. Matius pasal 3. Ayatnya yang ke-16.
Firman Tuhan berkata apa di sana? Sesudah dibaptis, Yesus segera keluar dari air, dan pada waktu itu juga langit terbuka dan ia melihat Roh Allah seperti burung merpati turun ke atasnya. Generasi Yesus adalah generasi yang sama. Saya dan saudara yang akan melihat langit terbuka, open heaven itu terjadi. Katakan yes. Dalam bahasa Inggris, langit terbuka. Ada banyak sekali ayat-ayat saudara bicara tentang open heaven. Kemarin kita sudah bahas dalam Kejadian pasal yang ke-26, Kejadian pasal 28. Yakub melihat langit terbuka dan akses surga terbuka. Amin. Haleluya. Kalau kita seandainya melihat, makanya saya rindu saudara supaya hari-hari ini begini. Kadang-kadang kan orang tua rohani menyampaikan firman Tuhan ini kan secara bersambung saudara. Makanya bagi saudara yang tidak mengikuti ibadah saudara, baik itu hari Rabu, hari Jumat, saudara hanya mengikuti satu minggu satu kali. Makanya saudara ke dalam kebingungan ini, Bapak Gembala lagi ngomong apa ini? Karena memang firmannya ini saudara berkelanjutan saudara. Katakan amin. Nah, bicara tentang open heaven, hari ini saya ingin berbicara bagaimana gereja Tuhan harus mengalami open heaven. Katakan yes. Kita harus tinggalkan, saya selalu katakan, tinggalkan pola-pola gereja yang lama. Kenapa saya katakan seperti itu? Saya mengulangi. Karena gereja yang lama selalu apa? Polanya apa kalau gereja lama saudara? Selalu yang terjadi konflik antara pendeta dan jemaat. Amin. Tinggalkan gereja yang lama, yang selalu ada konflik saudara. Katakan yes. Makanya saya katakan di tempat ini, saudara bukan hanya jadi jemaat yang gambarannya domba, tapi saudara harus menjadi anak. Amin. Kalau domba makannya di padang, kalau anak makannya di mana? Di rumah. Di mana? Di meja. Saudara pilih makanan di padang atau makanan di meja? Kalau domba hanya diperas susunya, tapi kalau anak terima warisan. Haleluya. Makanya saudara, tempatkan dirimu, tinggalkan pola jemaat lama. Engkau harus menjadi bukan jemaat lagi, bukan domba, tapi engkau harus menjadi anak. Supaya engkau menerima legasi dari Tuhan. Supaya engkau menerima warisan. Yang menerima warisan bukan domba, bukan jemaat, tetapi anak. Bilang kiri kanan, kamu terima warisan harus jadi anak. Tunjuk dia, kamu jadi anak supaya terima warisan. Katakan yes. Tinggalkan saudara pola-pola gereja lama. Terserah yang nonton YouTube, yang nonton Facebook, dengar, nggak masalah. Supaya apa? Transformasi terjadi. Karena yang Tuhan cari bukan domba lagi saudara. Karena saya dan saudara ada di rumah ini saudara untuk dijadikan menjadi anak. Katakan yes. Katakan saya harus jadi anak. Supaya engkau apa? Dibentuk kehidupan saudara. Katakan amin. Kadang-kadang kita selama ini saudara banyak hal yang salah yang kadang-kadang kita bawa dari pola-pola yang lama. Tapi biarlah, saya rindu kita mengalami yang namanya langit open heaven, itu langit terbuka bagi setiap kita. Amin. Kalau kita baca saudara di Wahyu pasal 4 tadi ayat 1 sampai ayat yang ke-8, ada gambaran di mana ada orang-orang yang mereka datang untuk menyembah kepada Tuhan. Ada 24 tua-tua di sana.
Dan semuanya, bahkan di ayat yang ke-8 tadi dikatakan apa di sana saudara? Bentar, saya baca lagi. Saya nggak hafal saudara. Dan keempat makhluk itu masing-masing bersayap 6 sekelilingnya, dan di sebelah dalamnya penuh dengan mata dan tidak henti-hentinya. Mereka berseru siang dan malam, kudus, kuduslah Tuhan Allah yang maha kuasa, yang sudah ada dan yang ada dan yang akan datang. Katakan amin. Saya rindu kehidupan kita, makanya kenapa tadi saya nyanyikan pujian di hadiratmu. Kenapa? Karena saya rindu kehidupan kita menjadi penyembah-penyembah yang benar. Katakan amin. Katakan yes. Jangan bosan William bolak-balik. Nah, terjadi. Nanti coba kita bikin sebentar. Nah, ini mau keluar udah bingung nih. Gimana nih keluarnya? Bisa? Ya, saudara jangan fokus di situ, tapi fokus kepada firman ya. Amin. Jadi kerinduan Tuhan supaya kita menjadi penyembah-penyembah yang benar. Katakan sama-sama, ikuti saya. Saya harus menjadi penyembah yang benar. Kenapa saudara? Karena penyembahan itu, dengar baik. Ini mungkin saudara nggak pernah dengar. Penyembahan itu sama seperti jubah kita. Katakan sama-sama, penyembahan itu sama seperti jubah. Sama seperti jubah kita untuk kita menghampiri Tuhan. Katakan yes. Makanya saya mau katakan, ketika engkau ada di rumah Allah, engkau tidak menyembah, kasihan saudara. Saudara tidak akan menikmati yang namanya hadirat Tuhan itu. Katakan amin. Makanya tadi saya nyanyi di hadirat. Itu main apa ya? Kayaknya ketinggian Bapak Gembala kan. Mungkin cari nada yang lain nanti kalau Bapak Gembala nyanyi. Jadi gini saudara, dengar baik. Bicara tentang penyembahan. Penyembahan itu adalah protokoler sorga. Amin. Untuk engkau masuk dalam hadirat Tuhan, penyembahan itu bagaikan jubah di mana kita pakai itu untuk menghampiri tahtanya. Katakan yes. Penyembahan itu adalah SOP sorga. Katakan amin. Engkau tidak bisa menghampiri tahtanya kalau engkau tidak mau menyembah Tuhan. Makanya malaikat tahu. Mereka ngerti. Kudus, dalam bahasa ini, kados. Kuduslah Tuhan. Amin. Mereka tahu semua makhluk saudara. Makanya saudara kalau seandainya saudara baca di ayat ini, saudara akan menemukan malaikat itu tidak seperti yang saudara bayangkan saudara. Jadi malaikat itu nggak semuanya bentuknya sama seperti kita manusia. Ini saudara bayangkan, bersayap banyak matanya, semuanya mata. Makanya kalau saya bilang ada akses bumi dan sorga itu, ada malaikat sorga. Jangan saudara pikir malaikat itu sama seperti saudara nonton Casper saudara, yang bayangannya yang apa namanya hanya ya istilahnya spiritualnya seperti itu. Tapi bicara tentang malaikat sorga saudara, nanti saya rindu kita mau belajar tentang angelologi saudara. Ini luar biasa karena penting. Pelayanan malaikat itu kita harus tahu juga saudara. Apa sih yang malaikat kerjakan? Nah, ini penting saudara. Tapi bukan itu yang saya mau bicara pada hari ini. Saya tidak berbicara itu saudara. Tapi saya ingin agar supaya kita mengerti bahwa bicara tentang
penyembahan itu SOP sorga. Apa itu SOP? Standar operasional apa? Prosedur sorga. Nah, gitu. Jadi SOP-nya sorga, penyembahan itu, saudara. Makanya kalau seandainya engkau, jadi bicara tentang penyembahan itu, saudara, titiknya itu bukan kepada dirimu. Titiknya itu kepada Tuhan, memuliakan Tuhan. Tapi jujur saudara, kalau saudara menyembah Tuhan biasanya apa? Jiwanya. Emosi saudara yang saudara gunakan. Makanya kebanyakan kita ketika menyembah Tuhan, ketika engkau menangis, engkau bukan terkagum dengan Tuhan, tapi engkau menangisi dirimu sendiri. Menangisi masalah. Allah mengerti. Itu bukan penyembahan, itu lagu. Penyembahan itu hanya diberikan kepada Tuhan. Makanya saudara jangan samakan lagu penyembahan dengan hidup yang menyembah, saudara. Makanya waduh saudara, kalau saudara mengerti ini, oh ternyata penyembahan itu SOP surga. Itu saudara, kalau saudara masuk istana negara, ini masuk istana presiden, saya pernah cuma sampai ring berapa tuh? Ring 2, belum sampai ring 1. Saudara tahu protokolernya kan susah, saudara. Baru masuk depan udah ditanya macam-macam, saudara. Terus ngisi nama, ngisi kayak ngisi absen, saudara. Nama diperiksa semuanya dan harus berpakaian yang pantas. Amin. Makanya saudara kalau datang ke gereja saudara nggak pantas, saya jadi curiga, saudara. Bisa saudara ketemu presiden pakai rok mini? Bisa? Kita ketemu presiden aja protokolernya harus rapi dan sopan. Itu protokolernya menghadap Tuhan. Kenapa kita samakan sama seperti ya kita mau ngapain gitu? Makanya engkau nggak pernah mengalami yang namanya open heaven terjadi dalam hidup saudara. Haleluya. Memang benar Tuhan melihat hatimu. Tapi protokolernya tetap harus saudara lakukan. Amin. Kecuali maaf, saudara nggak punya baju di rumah. Bapak gembala, rok saya cuma ada rok pendek. Celana saya minta ibu gembala ada rok panjang. Minta bapak gembala, kalau seandainya kebesaran tinggal dikecilkan. Jangan takut saudara. Tetapi dari SOP-nya aja kita nggak tunduk, nggak taat, saudara. Makanya engkau nggak pernah menikmati yang namanya hadirat Tuhan itu. Freedom, bebaskanku, boro-boro. Makanya ini penting, saudara. Makanya ketika kita menyembah kita harus menyembah Tuhan dengan benar. Yesus berkata begini, saudara. Coba Yohanes pasal 4, saya ingat. Sering kita baca, tetapi saya rindu kita baca. Ayatnya yang ke berapa tuh? Ayat yang ke-23. Yohanes pasal 4. Ayat yang ke-23 dan 24. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah apa? Benar. Akan menyembah Bapa. Tunggu dulu, kita dulu. Penyembah benar. Saya rindu untuk memposisikan dirimu sebagai penyembah yang benar. Amin. Amin. Karena kita mau masuk dalam protokoler sorga ini,
Posisi kita harus hidup dalam kebenaran. Katakan amin. Orang yang hidup dalam kebenaran pasti dia akan menjaga kehidupannya, pergaulannya. Dia pasti akan menjaga seluruh aktivitas kehidupannya sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Sehingga firman Tuhan membuat dia clear, pure, yang adalah standar menjadikan dia hidup dalam kebenaran. Amin. Sudah tiba saatnya, tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar, bilang sama-sama penyembah-penyembah benar, akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Garis bawahi. Sebab apa? Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Penyembah yang mana? Penyembah yang benar. Bukan orang asal menyembah, tapi penyembah yang benar. Katakan amin. Makanya saya rindu saudara kalau di rumah Allah ini, biarlah engkau menyembah dengan benar. Amin. Ketika engkau mengangkat tangan bukan karena disuruh WL. Engkau bertepuk tangan bukan karena WL. Mari kita bertepuk tangan. No. Karena engkau tahu posisimu ada di sini untuk menyembah Dia. Engkau datang bukan lihat saya, saudara. Katakan yes. Engkau datang bukan engkau mau menyenangkan gembala, tapi engkau datang, engkau sedang membawa hidupmu untuk menyembah Tuhan. Haleluya. Makanya saya rindu saudara, biarlah kita kalau menyembah Tuhan benar-benar. Kalau engkau datang di sini, menyanyilah dengan benar-benar, saudara. Jangan ketika pujian penyembahan tanganmu begini. Di hadiratmu bebas. Ini bukan orang bebas, saudara. Haleluya. Haleluya. Apa tadinya nyanyi lagunya tadi? Bu Yuni nyanyi. Oh betapa indahnya dan betapa eloknya. Coba bayangkan saudara, menyembah Tuhan posisinya tangan begini, posisinya begini. Di upacara aja saudara ada protokolernya saudara. Masa di ibadah saudara nggak ngerti protokolernya? Tanganmu memuji Tuhan, mulutmu menyembah Tuhan, bukan mulutmu saudara. Bukan lagi penyembahan lihat kiri, lihat kanan, lihat lipstiknya kurang bagus nih. Itu kayaknya yang harga 20.000 deh. Bajunya kayaknya tidak pakai waktu lalu, itu dipakai lagi kayaknya. Saudara datang bukan untuk lihat orang. Colek ini kanan. Datang di sini bukan liatin orang. Haleluya. Haleluya. Datang di sini mau menyembah Tuhan. Kalau engkau menyembah Tuhan, wah, mulutmu pakai untuk menyembah Tuhan. Saya paling respect dengan orang walaupun lagu baru, tapi dia mau belajar. Haleluya. Walaupun mungkin pujiannya, ya jujur aja, sejak saya ada di track ini saudara, lagu-lagunya baru. Dan saya mau sampaikan kepada seluruh para WL, tiap minggu mesti ada lagu kerajaan. Belajar, pokoknya mesti belajar, ada lagu kerajaan. Minimal ada 2 lagu kerajaan dinyanyikan. Jangan lagu-lagu pola-pola lama lagi. Apalagi nyanyi bila hati terasa berat. Berat terus hidup saudara. Nyanyi lagu ku mau yes Tuhan, ku kan yes, gitu saudara. Amin. Jangan lagu jiwa, semua lagu jiwa, saudara. Nyanyi lagu yang membangkitkan roh saudara, bukan mengasihani jiwa saudara. Saya nggak permasalahkan, saya bukan bilang pencipta lagunya salah, enggak. Tapi kita di sini beda, saudara sedang dibangun kehidupan saudara, bukan lagi di pola yang lama saudara. Kalau kita mau balik lagi, berarti kita kembali lagi ke SD saudara. Saya rindu kehidupan kita harus naik terus.
Bilang kiri kanan, kamu harus naik. Harus naik. Haleluya. Jadi mari, saya rindu setiap kali kita beribadah, jangan perhatikan orang lain, tapi biarlah mata kita ditujukan kepada Tuhan. Amin. Supaya apa? Kita mau fokus menyembah Dia. Orang kalau fokus menyembah Dia, udah keluar ingus dia nggak peduli, saudara. Engkau pun menangis, dia nggak peduli. Tapi kalau seandainya engkau nggak fokus menyembah Tuhan, engkau selalu jaim, saudara. Jaga image. Nanti apa kata orang? Nanti, maskaraku nanti luntur. Nggak usah perhatikan kata, lihat orang. Sudah, saudara. Saudara ada di sini. Makanya jangan pakai lipstik tebal-tebal, jangan pakai maskara terlalu tebal, pakai bedak tebal-tebal. Saudara bukan mau kondangan. Supaya ketika saudara menangis, nggak ada istilahnya mau retouch lagi, nggak ada di sini, saudara. Selesai ibadah pulang kita. Jadi saya rindu agar supaya kehidupan kita terus harus naik level. Katakan, saya mau naik level. Menyembah di dalam roh, saudara. Dikatakan menyembah di dalam roh. Artinya apa, saudara? Orang yang menyembah di dalam roh, artinya kedagingan sudah mati dalam hidupnya. Katakan yes. Orang yang menyembah di dalam roh itu sudah mati. Sudah mati dalam kedagingan. Sehingga apa, saudara? Orang yang hidup dalam penyembahan, kalau dia masuk di dalam hadirat Tuhan dalam penyembahan itu, dia nggak ada rasa capek, nggak ada rasa bosan. Oh yes. Katakan amin. Amin. Nggak ada, berdiri terlalu lama, ibadah terlalu lama 2 jam ini. Nggak ada, saudara. Kaki pegel. Saudara kalau nonton bola bisa berjam-jam di GBK nggak duduk-duduk. Mau begini terus, ya gol, ya maju terus. Nggak ada capek-capeknya. Kenapa kalau di gereja kayaknya capek banget, saudara? Kenapa? Karena engkau tidak terkonek dengan sorga. Karena kehidupanmu kedagingan. Makanya masih ngambekan. Masih orang yang suka bosan kalau ibadah, saudara, artinya dia belum hidup dalam roh. Kalau dia masih bosan mau ibadah, saudara, ibadah bosan, berarti saudara dia nggak hidup di dalam roh, masih hidup dalam kedagingan, saudara. Makanya engkau harus mengalami dimensi open heaven. Katakan, saya harus mengalami dimensi open heaven. Saya harus mengalami dimensi open heaven. Jadi kita kalau mengalami dimensi open heaven, saudara, nggak perlu menunggu-nunggu. Ada gereja-gereja tertentu yang punya statement, kita akan bangun pondok Daud. Pondok Daud artinya pondok pujian penyembahan. Nggak perlu pujian penyembahan, nggak perlu bangun pondok, saudara. Kehidupan kita yang sudah dalam penyembahan itu, saudara. Haleluya. Makanya kita harus mengalami dimensi open heaven itu. Apa itu dimensi open heaven? Apa itu open heaven? Apa itu langit terbuka? Open heaven itu adalah realitas sorga. Bilang itu realitas sorga. Realitas sorga yang terjadi bagi saya dan saudara. Katakan yes. Jadi open heaven itu realitas sorga yang terjadi dalam kehidupan saya dan saudara. Dan itu harus terjadi, saudara. Sehingga mata kita bisa melihat, bahkan bukan hanya bisa melihat, harus melihat open heaven itu, saudara. Nah, bagaimana cara kita bisa melihat open heaven? Saudara melihat open heaven, sorga terbuka, bukan saudara keluar kemudian saudara lihat ke langit. Inilah awan ini mau terbelah 2 kali ya. Bukan. Itu nggak bisa dilihat secara jasmani. Ya. Tapi open heaven itu adalah kita melihat secara rohani. Ya. Haleluya. Haleluya. Di mana sorga terbuka bagi setiap kita. Dan itu bicara pribadi lepas pribadi, saudara. Saudara akan mengalami open heaven itu, saudara. Secara pribadi ketika engkau terhubung dengan tahta, maka engkau akan melihat open heaven itu terjadi. Amin. Nah, saya rindu agar supaya saudara, kita semua
di tempat ini secara korporat bisa melihat bersama-sama. Katakan amin. Amin. Nah, jadi pertanyaan, bagaimana supaya saya bisa melihat open heaven? Bagaimana caranya supaya saya bisa melihat open heaven? Open heaven itu bisa terlihat dari apa yang terjadi dengan apa yang sedang terjadi di alam yang natural ini, saudara. Ya. Tandanya apa? Tandanya yang pertama, kalau open heaven itu terjadi, akan adanya freedom. Bilang sama-sama, akan adanya freedom. Jadi open heaven itu yang terjadi, saudara. Pertama, terjadi freedom dalam hidup kita. Amin. Manusia jasmania kita, manusia batinia kita mengalami yang namanya freedom, bebas, saudara. Sehingga kita bisa melihat langit terbuka. Katakan amin. Sehingga ketika kita melihat langit terbuka, kita juga bisa menularkan kepada orang lain. Langit terbuka. Saya rindu open heaven bukan cuma saudara alami sendiri. Ada banyak sekali saudara di Alkitab contoh-contoh orang yang mengalami open heaven. Selain tadi Yesus Kristus, siapa lagi yang mengalami open heaven? Coba kita lihat. Bentar. Kisah para Rasul, coba buka Kisah para Rasul. Kisah para Rasul pasalnya yang ke bentar, saudara. Kisah para Rasul pasal 7 ayatnya yang ke-55. Firman Tuhan berkata begini, kita baca sama-sama, 1, 2, 3. Tetapi Stefanus yang penuh dengan Roh Kudus menatap ke langit, lalu melihat kemuliaan Allah, dan Yesus berdiri di sebelah kanan Allah. Stefanus mengalami open heaven, saudara. Amin. Tetapi Stefanus yang penuh dengan Roh Kudus menatap ke langit lalu melihat kemuliaan Allah, dan Yesus berdiri di sebelah kanan Allah. Kenapa Stefanus bisa melihat langit terbuka itu, saudara? Dan dia hanya sendiri yang melihat itu, karena dia penuh dengan Roh Kudus. Haleluya. Banyak sekali hal, kemarin kita sudah bahas, Yakub boleh melihat open heaven. Sekarang Stefanus melihat open heaven terjadi dalam kehidupannya, karena dia adalah orang yang luar biasa, saudara. Dia mengalami freedom, saudara. Saudara kalau baca ini, kisah ini dari pasal 7 ini sampai selesai, sampai ayat 59, saudara, Stefanus mati, saudara. Di sana, saudara, tidak ada ketakutan. Katakan amin. Orang yang mengalami open heaven dalam hidupnya, nggak takut mati. Haleluya. Coba bukan ayat 59. 50. Iya, dari ayat 56. Lalu katanya, sungguh aku melihat. Ini makin dijelaskan. Aku melihat langit terbuka dan anak manusia berdiri di sebelah kanan Allah. Maka berteriak-teriaklah mereka, dan sambil menutup telinga serentak dengar dia. Mereka menyeret dia keluar kota lalu melemparinya, dan saksi-saksi meletakkan jubah mereka di seorang kaki seorang muda yang bernama Saulus. Sedang, perhatikan ayat 59, sedang mereka melemparinya, Stefanus berdoa katanya, ya Tuhan Yesus, terimalah rohku. Sambil berlutut ia berseru dengan suara nyaring, Tuhan, jangan tanggungkan dosa ini kepada mereka. Dan dengan perkataan itu meninggallah ia. Dahsyat, saudara. Perhatikan, saudara,
ke depan, saudara, saya mau sampaikan. Orang yang mengalami open heaven, mengalami freedom, dia nggak suka menuntut pembalasan. Freedom hidupnya, saudara. Dia nggak sakit hati. Amin. Orang yang mengalami open heaven, mengalami freedom itu, saudara, dia mau mengampuni orang. Amin. Orang yang mengalami open heaven ini, saudara, itu benar-benar mengalami yang namanya hidup tidak ada ketakutan. Freedom, saudara. Wih, saya lagi membayangkan, saudara, ini Stefanus ini luar biasa, saudara. Kita dicubit aja udah teriak, benar? Ini dilempari batu. Enggak ada Stefanus bilang, enggak. Yesus jangan tanggungkan dosa ini kepada mereka. Orang yang mengalami open heaven sama seperti Yesus, saudara. Sama kan kata-katanya dengan Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Saya hidup kehidupan saudara hari-hari ini harus mengalami open heaven. Supaya hidup saudara plong, nggak hidup dalam sakit hati, saudara. Orang yang bersalah kepada saudara, saudara nggak bilang, nanti ya awas kamu ya, enggak. Tapi orang yang mengalami open heaven, dia berani melepaskan pengampunan. Katakan yes. Saudara, nanti saudara baca sendiri, saudara, di rumah. Ini Stefanus ini luar biasa. Makanya tanda pertama orang yang mengalami dimensi open heaven ini akan ada freedom dalam kehidupannya secara jasmani, batinnya dia, saudara, rohani dia freedom, saudara. Kenapa? Karena dia sedang melihat open heaven, dan ini akan menularkan kepada yang lain, saudara. Amin. Makanya kita harus bangun freedom itu. Kalau kita mengalami freedom dari Allah, saudara, tidak akan ada konflik. Bilang sama-sama, kalau saya mengalami freedom dari Allah. Ulang sekali lagi, sama-sama. Kalau saya mengalami freedom dari Allah, maka tidak akan ada konflik. Kenapa saudara mengalami konflik? Saya bilang kemarin, internal konflik, masalah dalam diri sendiri. Tunggu dulu, jangan dulu bicara masalah dengan orang lain. Internal konflik dulu. Stronghold, internal konflik. Itu kenapa saudara bicara? Karena saudara tidak ada freedom dalam hidup saudara. Haleluya. Makanya engkau harus alami open heaven. Karena kalau engkau alami dimensi open heaven itu, freedom itu, waduh, dahsyat, saudara. Di hadiratmu bebaskanku. Amin. Tidak ada tuduhan, tidak ada ganjalan, saudara. Freedom kita, saudara. Apa yang kita mau kerjakan, bebas kita, saudara. Tapi bukan bebas kebablasan, saudara. Oh, berarti boleh bebas bukan dosa, itu goblok, itu error, itu korslet artinya, saudara. Artinya freedom itu bagaimana kehidupan kita dengan Tuhan. Tidak ada penghalang lagi, saudara. Katakan amin. Di Alkitab di dalam ini, saudara, diceritakan bahwa satu waktu ketika Daud sudah mengalami yang namanya freedom. Daud sudah mengalami namanya freedom. Artinya dia sudah di akhir-akhir masa hidupnya, di saat dia tahtanya sudah berdiri kokoh. Ini, saudara, Daud kan udah gak berperang nih, udah gak ada orang. Tuhan bilang musuh-musuhnya sudah ditaruh di bawah kakinya Daud. Saya lupa, saya pernah khotbah nggak? Ada 5 raksasa yang dikalahkan Daud. Bukan cuma Goliat, ada 5 raksasa, saudara, yang dikalahkan Daud.
Kanaan itu gambaran daripada Kanaan. Nanti. Tapi saya mau katakan begini. Jadi waktu Daud ketika dia sudah mengalami yang namanya freedom dari Tuhan, dia punya keinginan. Dia ada satu keinginan yang luar biasa. Apa keinginannya, saudara? Yaitu untuk apa? Dia mau membangun rumah Allah. Tetapi waktu dia mau bangun ini, sebelum membangun rumah Allah, dia juga mau bangun istana. Benar, saudara? Jadi Daud waktu dia sudah mengalami statusnya sebagai raja atas Israel. Jadi Israel yang waktu itu sudah disatukan mereka. Dan Daud mau agar supaya untuk mengokohkan kerajaannya, dia mau bangun istana. Tapi waktu dia bangun istana kan ceritanya Daud itu dia baru mengalami yang namanya peperangan kan. Jadi orang Israel pada saat itu, saudara, mereka nggak punya dana yang cukup, dananya terbatas. Tapi saya mau katakan begini, saudara, orang yang mengalami open heaven, maka Tuhan akan mengukuhkan dia. Tuhan berkenan kepada dia. Nah, tandanya Tuhan berkenan kepada Daud apa? Dengan cara Tuhan mengirimkan Raja Hiram. Saya lupa itu terdapat di mana, nanti saudara cari, ada di Raja-Raja itu, di 2 Samuel kalau nggak salah. Jadi Tuhan mengukuhkan kerajaan Daud dengan cara apa, saudara? Dia mengutus Raja Hiram. Dan Raja Hiram ini, dia yang menyuplai segala sesuatu bagi Daud. Dan ini luar biasa. Nah, disitulah Daud mengerti bahwa Tuhan sedang mengokohkan kerajaannya. Katakan amin. Membuat Daud sadar, saudara, bahwa Tuhan sedang mengokohkan kerajaannya melalui apa? Segala sesuatu yang dia butuhkan disiapkan. Orang yang mengalami open heaven, dia mengalami freedom, sehingga dia tidak pernah takut akan supply kebutuhannya. Katakan amin. Kenapa? Semuanya Tuhan siapkan bagi setiap kita yang mengalami open heaven itu, saudara. Sehingga kita nggak khawatir lagi, saudara. Saya rindu ini terjadi dalam kehidupan saudara. Itu tanda yang pertama, kita mengalami freedom, saudara. Coba kita buka di 1 Tawarik pasal 4. 1 Tawarik pasal ini 1 Tawarik 14 ayatnya yang kedua. 1 Tawarik 14. Lalu taulah Daud bahwa Tuhan telah menegakkan dia sebagai raja atas Israel, sebab martabat pemerintahnya terangkat tinggi karena Israel umatnya. Wih, saudara nanti baca ini, pasal 14 ini. Jadi di saat Daud tidak memikirkan, saudara, istana, tetapi Raja Hiram Tuhan kirim, saudara. Membuat Daud akhirnya sadar, membuat Daud mengerti, membuat Daud tahu bahwa Tuhan sedang mengokohkan kerajaan dia, saudara. Nah, itulah kalau seandainya kita mengalami open heaven. Open heaven itu, saudara, terjadi kalau orang itu berkenan di hadapan Tuhan. Amin. Orang yang berkenan kepada Tuhan, segala sesuatunya Tuhan sediakan. Haleluya. Bilang kiri kanan, kamu harus alami open heaven. Yang kedua, tanda yang kedua, orang yang mengalami dimensi open heaven itu, saudara, apa yang terjadi di alam natural akan terjadi energi supranatural. Artinya akan ada kekuatan yang kita terima dari Tuhan. Katakan amin. Orang kalau tidak open heaven, kalau tidak mengalami open heaven, maka contoh sederhana. Orang yang tidak mengalami open heaven, dia nggak kuat dengar firman Tuhan lama-lama.
Ini contoh sederhana. Tapi orang yang mengalami open heaven, wow, dia mengalami kekuatan supranatural sehingga dia kuat terima firman yang lama, saudara. Katakan yes. Yes. Dengar firman nggak protes, saudara. Firman lama. Saya mau tantang saudara. Saudara pilih firman lama atau masalah yang lama? Mau duduk dengar firman yang lama atau saudara mau hadapi masalah lama-lama? Kita pengennya masalah cepat selesai, tapi nggak mau dengar firman. Saudara tidak tahu firman itu yang akan menyelesaikan masalah saudara. Katakan yes. Dengar firman bosan. Dengar firman malah nonton YouTube. Dengar firman scroll WhatsApp. Dengar firman ngobrol sama tetangga sebelah. Dengar firman ngantuk. Orang nggak mengalami open heaven yang seperti itu. Orang yang mengalami open heaven waktu dengar firman, dia katakan yes untuk firman. Dia tangkap firman, dia taruh di dalam rohnya. Katakan amin. Makanya orang yang mengalami open heaven, segala sesuatunya tersedia. Kenapa? Karena dia menempatkan firman di atas segala-galanya. Menempatkan firman tinggi prioritasnya. Haleluya. Kalau engkau menempatkan firman itu tinggi, saudara, menempatkan firman itu di tempat yang terhormat, maka firman juga akan mengangkat saudara. Haleluya. Firman yang akan menyuplai segala kebutuhan kita. Saya rindu ini bukan hanya terjadi kepada kami, tapi ini terjadi bagi saudara. Saya nggak mungkin ngomong ini kalau kami nggak mengalami open heaven, saudara. Haleluya. Tapi open heaven bukan cerita ini, tetapi ini realita. Dan open heaven harus menjadi realita dalam hidup saudara. Makanya kita harus hidup berkenan kepada Tuhan. Open heaven yang kedua akan memunculkan energi yang supranatural dalam kehidupan kita, sehingga kita menjadi orang yang strength, saudara. Bukan orang gini, tapi orang yang kuat, saudara. Haleluya. Kita menjadi orang yang kuat, sehingga kehidupan orang yang mengalami open heaven, dia kalau dengar firman, rohnya bergelora. Haleluya. Dengar firman, rohnya bergelora. Yes. Haleluya. Selalu meresponi firman. Karena dia menyadari bahwa rohnya mendapatkan suplai makanan. Katakan amin. Waktu open heaven terjadi, maka ada energi baru yang datang atas hidup saudara. Katakan amin. Coba kita buka Efesus pasal 3 ayat 16. Efesus 3 ayat 16 berkata begini, aku berdoa ia menurut kekayaan kemuliaannya menguatkan dan meneguhkan kamu oleh rohnya di dalam batinmu. Kalau dalam bahasa Inggris, saudara, di sini nggak ada terjemahan TPT ya, cuma ada NKJV ya. Nggak apa-apa. Saya nggak pintar-pintar bahasa Inggris, tapi bunyinya kira-kira gini. That he would grant you according to the riches of his glory to be strengthened with might by his spirit in the inner man. Artinya, saudara, artinya bahwa menurut kekayaan kemuliaan, bahwa roh itu akan menguatkan kita, saudara. Amin. Meneguhkan kita, rohnya di dalam batinmu. Kalau dalam terjemahan TPT dikatakan di sana ada explosive power. Kalau di sini cuma ditulis to be strength with might be his spirit. Kalau dalam terjemahan TPT dikatakan ada explosive power, saudara, kekuatan yang luar biasa. Katakan amin. Dan saya rindu, saudara, energi yang luar biasa, energi supranatural itu saudara terima. Kenapa? Karena langit terbuka dalam hidup saudara. Ketika langit terbuka, wow, saudara,
Ada kuasa yang luar biasa. Yesus ketika dia mengalami open heaven, saudara. Makanya saudara masih ingat cerita ini? Sesudah Yesus dibaptis, maka Roh membawanya ke padang gurun. Ngapain dia? 40 hari berpuasa. Kalau bukan energi saudara dari Tuhan, tapi dia harus mengalami dulu open heaven. Katakan amin. Amin. Ada open heaven yang terjadi sehingga apa? Yesus kuat berjalan. Ini bicara padang gurun, saudara. Jangan bicara padang gurun, kita keliling Ciseeng aja, saudara, kalau lagi puasa. Waduh, lagi puasa, jangankan 40 hari, 40 menit belum tentu kuat, saudara. Ini 40 hari, Alkitab bilang ya, 40 hari 40 malam. Dan bukan bawa bekal, lagi puasa, tetapi energi yang baru. Orang yang mengalami dimensi open heaven, maka ada energi supranatural yang dia bawa. Yes. Katakan yes. Yes. Makanya kekuatan explosive power itu, saudara, ada. Ya. Saya rindu ini nyata atas kehidupan saudara. Amin. Kalau saudara mengalami open heaven, ada kekuatan yang luar biasa dalam hidup saudara. Katakan amin. Haleluya. Haleluya. Yang ketiga, saudara, tanda orang yang mengalami open heaven, yaitu pikiran orang akan menjadi lebih kuat di dalam hidup saudara, lebih daripada hal-hal yang lain. Kenapa? Karena saudara menerima hal yang surgawi dari Tuhan. Katakan, saya menerima hal yang surgawi dari Tuhan. Sehingga pikiran kita bukan pikiran positif ya, tapi pikiran kita menjadi pikiran Kristus, saudara. Amin. Sehingga pikiran Kristus akan membawa kita kepada kehidupan yang berkemenangan. Katakan amin. Haleluya. Yang keempat, saudara, tanda orang yang mengalami open heaven. Kalau open heaven terjadi, maka ada kerinduan dan iman yang kuat yang bergelora dalam kehidupan orang tersebut. Rohnya berkobar-kobar. Maka kita akan menjadi orang-orang penjebol. Ibu Gembala bilang apa? Terjadi breakthrough, saudara. Penerobos. Tapi saya lebih suka pakai terjadi penjebolan. Amin. Supaya tembok-tembok itu, saudara, dijebol, runtuh, saudara. Makanya saudara harus mengalami open heaven itu, saudara. Katakan, saya harus mengalami open heaven. Kalau saudara mengalami open heaven, maka kehidupan kita hari demi hari kita akan menerima kekuatan dari Tuhan. Kalau kita mengalami dimensi open heaven itu, setiap hari kehidupan kita dibersihkan. Katakan, setiap hari kehidupan saya dibersihkan. Haleluya. Dan saya rindu biarlah hal ini terjadi dalam hidup kita. Setiap hari kehidupan kita dibersihkan oleh Tuhan. Puji nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita. Biarlah dimensi open heaven, masih panjang saudara-saudara, tapi saya rindu biarlah ada berapa hal. Coba, ada berapa hal? 4. Yang pertama apa? Orang yang mengalami dimensi open heaven apa? Yang pertama, dia mengalami freedom, bebas, saudara. Yang kedua, apa lagi? Akan timbul, akan muncul energi supranatural dalam kehidupannya kalau dia mengalami dimensi open heaven. Yang ketiga apa? Pikiran menjadi pikiran Kristus, hal-hal surgawi, saudara. Yang keempat apa? Rohnya bergelora dan berkobar-kobar. Saya rindu ini terjadi dalam hidup saudara. Bilang kiri kanan, kamu harus masuk dalam dimensi open heaven. Atau bilang sama diri sendiri, saya harus mengalami open heaven. Kehidupan saudara tidak membosankan. Saudara akan semakin bergairah, saudara, di dalam Tuhan. Hari-hari yang saudara jalani
akan menjadi hari-hari yang penuh dengan sukacita. Hari-hari yang saudara jalani akan menjadi hari-hari yang penuh dengan semangat. Puji nama Tuhan. Mari, saya undang kita bangkit berdiri. Kita naikkan pujian ini sekali lagi. Di hadirat